Sebab doa-doa kita nggak terkabul itu nggak selalu karena kita banyak dosa atau kita masih belum jadi muslim yang baik banget atau sebut kurang soleh lah ya. Keseringan doa kita nggak terkabul itu karena kita masih sering ragu sama doa-doa yang kita panjat. Walaupun ya ragunya itu sekedar sebiji upil dalam hati. Misalnya lu pengen dagangan laris nih. Ya Allah, walaupun ya hamba yakin kayaknya nggak bakal ada yang beli juga, tapi ya mudahin lah ya Allah. Itu nggak keucap nih dalam hati aja. Dia tetap bisa jadi sebab terbesar kenapa doa-doa kita belum terkabul. Karena syarat yang terpenting dari terkabulnya doa yaitu kita harus yakin sepenuhnya kalau doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafin lahin. Berdoalah pada Allah dengan keadaan kalian yakin doa kalian pasti dikabulkan, dan ketahuilah Allah itu nggak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu ya hati yang ragu, hati yang nggak percaya sepenuhnya kekuasaan Allah kalau Allah itu segampang itu ngabulin doa-doa kita, hati yang nggak hadir kemana-mana pas kita lagi berdoa. Percaya dalam hati itu sebab yang paling sakral terwujud atau enggaknya apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan buat terjadi. Apalagi kalian lagi sering-seringnya nih lewat video pesulap merah di beranda sosmed manapun punya kalian. Apa coba kata pesulap merah di podcastnya Denny Sumargo? Sebenarnya gini bang, belief sistem manusia tuh ada 5 ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi sebenarnya yang merubah kenyataan tuh pikiran kita sendiri. Yang tadi Bang Pesulap Merah kasih tahu itu hukum alam yang terbukti secara sains yang sering kita dengar dengan istilah law of attraction, atau bahasa kitanya hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu simpelnya kita bakal menarik apapun yang paling sering kita pikir, mau itu positif atau negatif. Jadi ya kalau kita tiap hari mikirnya negatif, terus kebanyakan gak percaya sama takdir, pesimis mulu, pikiran-pikiran kita tadi bakal mengundang getaran-getaran negatif dari alam sekitar kita. Contoh nih, ada 2 orang yang sama-sama merantau dari desa ke Jakarta. Masing-masing mereka tuh dikasih pesan yang sama dari ibu-ibu mereka. Mas, kalau ke Jakarta jangan gampang percaya sama orang. Semua orang di kota besar tuh penipu semua. Kalau misalnya tersesat, tanya aparat aja. Selain aparat tuh penipu semua. Terus di antara 2 orang tadi itu beda pikirannya. Yang pertama nggak nelen mentah-mentah kata emaknya. Pas dia merantau ke Jakarta, oke, dia waspada sama penipuan. Tapi pikiran dia selalu positif, selalu husnuzon setiap lihat muka orang lain. Dan pada saat dia tersesat pun, dia dengan husnuzon dan percaya dirinya dan optimisnya menanyakan kepada orang-orang yang dia nggak kenal. Mas, kalau jalan Sudirman atau Gatot di mana ya? Orang-orang asing tadi pun ngasih dia jalan yang benar. Oh ya mas, kalau ke Sudirman tuh lewat kiri, ntar lampu merah belok kanan. Karena pikiran-pikiran dia yang optimis terus, positif terus, dia pun juga mengundang dampak positif dari orang-orang sekitarnya, alamnya, hewan-hewannya. Tapi orang yang kedua dari kampung tadi ke Jakarta, dia nelen mentah-mentah banget apa kata emaknya kalau semua orang itu penipu. Alhasil dia nyebrang jalan, naik bis, di kereta, khawatir terus ngeliat orang nih kayak penjahat nih, ini kayaknya orang koruptor nih, ini kayaknya orang jahat. Karena dia terngiang-ngiang terus kalau orang Jakarta semua penipu, di hari pertama dia ngerantau langsung dia kena tipu, dia kena jambret. Padahal kan harusnya orang yang lebih khawatiran itu lebih selamat ya kan? Inilah namanya hukum alam, law of attraction. Kita memanggil apa yang sering ada di pikiran sama hati kita. Kalau banyak teman-teman yang nanya, bang bukannya law of attraction itu ilmu buatan orang kafir ya? Apa kita nggak bid'ah atau syirik kalau kita mahamin itu? Bang, emangnya Islam itu pernah ngajarin law of attraction? Tahu gak sih guys, kalau di dalam Quran jauh bertahun-tahun sebelum ditemukannya law of attraction, udah banyak ayat-ayat yang turun di Al-Quran yang kaedah-kaedahnya sejalan sama hukum alam law of attraction. Contohnya di surat yang hampir semua kita hafal pas kecil, Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 2 ayat surat Al-Zalzalah ini bukti kalau hukum ketertarikan udah ada jauh pada saat Quran turun di bumi ini. Kebaikan pasti berbalas kebaikan, keburukan gitu pula pasti berbalas keburukan. Selain kita yang sering berbuat baik, Allah janjikan banyak kebaikan yang kita dapat, gitu pula sebaliknya. Di waktu yang sama Allah juga ngingetin kita kalau kita terus berpikir baik dan positif, husnuzon, percaya, Allah akan jamin dari pikiran positif kita tadi bakal mendatangkan banyak kebaikan juga dari alam sekitar. Dari zaman pas orang lagi rame-ramenya ngebahas law of attraction, bukunya, bahasannya, ilmunya, baru sekarang banget gue seneng banget pelajarin hal ini sejak gue bisa pelajarin law of attraction dari perspektif Quran. Gue baca ini semua di buku Quranic Law of Attraction. Beda sama buku Law of Attraction yang terkenal, dia bersumber langsung dari Quran dan dia bestseller. Ngebaca buku ini bener-bener ngejelasin buat kita dengan gamblang gimana kita bisa terus
berpikir positif, menerima takdir, mau baik atau buruknya, gimana kita bisa ubah lingkungan dan hidup kita jauh lebih positif, dan gimana kita bisa berdoa dan doa kita lebih akurat untuk terkabul. Pantesan ya kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana khuluqul Quran. Akhlaknya beliau itu Al-Quran. Buat teman-teman di TikTok bisa dapetin buku ini di keranjang kuning di pojok ini ya. Buat yang di Instagram info pemesanan di atas ini. Tapi mereka juga ngeluarin satu buku lagi yang juga bestseller, 9 keajaiban sunnah Rasulullah. Lengkap deh belajar dari Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Semua di keranjang kuning dan link di atas.